yang membuat kita lebih kuat untuk mengembangkan potensi kita. Jadi, perempuan harus saling berkontribusi dan harus saling mendukung. Kunci kekuatan perempuan terletak dari rasa percaya diri dan keberaniannya menunjukkan kemampuannya. Karena setiap perempuan bisa merubah sesuatu akibat 3B, bertindak, berbuat, dan berkarya. Yakinkan bahwa perempuan itu multiperan. Kita berhak untuk berkarya tanpa melupakan kodrat seorang perempuan. Sehebat apapun perempuan, sesukses apapun perempuan, derajat perempuan tetap ada di bawah derajat laki-laki. Untuk perempuan, jangan takut memulai dan jangan takut melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Seperti kutipan dari Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Oke, ini adalah beberapa perempuan yang luar biasa di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi sih perempuan yang luar biasa di Indonesia, tapi saya sendiri hanya memilih 6 perempuan ini saja agar kita, calon perempuan luar biasa, bisa termotivasi oleh mereka. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang tidak kenal dengan pahlawan perempuan yang satu ini? Perempuan yang sangat luar biasa, perempuan yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya para perempuan di Indonesia. Beliau memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, menuntut ilmu hingga ke jenjang yang tinggi. Dari beliau kita bisa belajar, perempuan berhak memiliki pendidikan. Dengan pendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Perempuan juga memiliki hak sebagai calon penerus bangsa. Saat ini, perempuan berkarir sudah banyak sekali, dan itu membuktikan bahwa perempuan tidak bisa diremehkan. Apalagi dengan pemikiran-pemikiran Ibu Kartini yang tercurahkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pemikirannya dikenal dengan emansipasi perempuan. Kutipan dari Raden Ajeng Kartini yang sangat menginspirasi, terutama yaitu teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Jadi, untuk perempuan di luar sana teruslah bermimpi. Jangan sampai kita diremehkan. Yang kedua, Sri Mulyani. Menteri Keuangan Indonesia periode 2014 sampai 2019. Beliau merupakan sosok tangguh, perempuan yang cerdas dan membanggakan. Pada tahun 2019, beliau juga mendapatkan prestasi sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Ibu Sri Mulyani juga memiliki definisi keberhasilan dan kemenangan. Yang pertama, berpegang teguh pada kejujuran dan tidak mengkhianati kebenaran. Yang kedua, tidak melakukan pengingkaran terhadap hati nurani. Yang ketiga, menjaga martabat serta harga diri dengan baik. Jadi, sukses tidak hanya berasal dari kerja keras saja, tetapi kita harus memiliki nilai moral yang baik, sehingga mengantarkan kesuksesan kita ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Beliau merupakan Gubernur Jawa Timur saat ini. Sosok Ibu Khofifah ini dinilai sebagai pemimpin yang visioner. Hal ini dikatakan oleh Profesor Dr. Nur Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya. Beliau mengatakan bahwa Khofifah adalah pemimpin wanita di Indonesia yang adaptif, berani, kreatif, inovatif, dan visioner, yang mampu membawa rakyatnya menghadapi tantangan berubah di era industri 4.0. Bapak Nur Hasan juga mengatakan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan kecerdasan menjadikannya peka, tanggap, cepat, rasional dalam menyelesaikan persoalan. Persoalan yang ada di masyarakat, ahli dalam berorganisasi, menenangkan, menenteramkan, dan meyakinkan masyarakatnya dalam segala hal. Jadi, untuk perempuan, bekerja keraslah dan jangan malu untuk memulainya. Yang keempat, Tri Risma Harini.
wali kota wanita pertama di Surabaya. Beliau sangat luar biasa. Sejak beliau memimpin kota Surabaya, sudah banyak perubahan yang terjadi di ibu kota ini, menjadikan Surabaya lebih baik. Beliau juga pernah mengatakan, kita harus berani lampaui. Kalau tidak berani, kita akan menyesali. Besok belum tentu bisa. Tidak usah ragu dan tidak usah takut. Dan kutipan beliau yang sangat menginspirasi, salah satunya, gagal sekali tidak apa-apa. Gagal kedua, hingga gagal itu takut mendekati kita. Karena kita maju terus. Kita bisa belajar dari kegagalan kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, maju terus, jangan meragu. Yang kelima, Najwa Shihab. Siapa sih yang tidak kenal dengan wanita cantik ini? Wanita yang sering tampil di televisi membawakan program berita. Beliau sosok perempuan yang lugas dan kritis. Keberaniannya dan kecerdasannya menjadi sosok idola baru anak muda khususnya bagi perempuan. Beliau wanita pekerja keras dan totalitas. Untuk generasi muda, kita harus bisa menjadi pribadi yang tangguh, tidak untuk main-main saja. Kita juga harus memiliki dedikasi yang tinggi, seperti motivasi dari Najwa Shihab agar kita bisa menjadi lebih semangat untuk mendapatkan sesuatu, yakni tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa membangkitkan semangat tinggi. Yang terakhir, Sherly Anavita. Perempuan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan bagi banyak orang, karena cara berpikir yang kritis dan berani untuk speak up. Beliau juga luar biasa. Beliau memberitahukan bahwa anak muda harus kritis untuk diterapkan di kehidupan, dari aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik. Kita harus mengubah pola pikir kita sebagai partikel kecil, sehingga mencapai takdir sebagai partikel besar, karena takdir kita dimulai dari pemikiran kita. Beliau sangat berani menyuarakan pendapatnya. Perempuan hebat yang menjadi motivator untuk anak muda ini menjadi salah satu wanita yang menginspirasi di Indonesia. Jadi, semangat berjuang, jangan takut memulai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.